Sekumpulan orang ber-IQ tinggi harusnya bisa menjadikan komunitas besar menjadi unggul dibandingkan komunitas lainnya. IQ yang tinggi ini seharusnya semakin membuat orang menjadi lebih kreatif dan mampu mencipta sesuatu, baik untuk dirinya maupun orang sekitar. Bukannya malah semakin membuat kehilangan jati dirinya atau yang lebih parahnya membuat propaganda receh untuk membohongi warganya. Inilah 5 kegagalan negara yang penduduknya ber-IQ 1000 paling viral. Bahasa. Negara ber-IQ 1000 ini bangga penutur bahasanya mencapai 300 jutaan. Mereka mengklaim jika penuturnya ada di seluruh negara ASEAN, bahkan meluas ke Makkah. Namun berbeda dengan kenyataan, di dalam negaranya sendiri bahasa Melayu tidak dimartabatkan. Mereka lebih bangga dan lebih sering menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Uniknya mereka yakin jika bahasa Inggris yang dimelayukan adalah bahasa Melayu yang sesungguhnya. Contohnya bicycle menjadi bicycle. Walaupun sudah tahu mereka tidak memartabatkan bahasanya sendiri, mereka tetap bersikeras untuk mendaftarkan bahasa Melayu ke UNESCO. Namun pahitnya, bahasa Melayu ditolak karena bahasa Melayu dianggap kurang populer dan penuturnya sedikit. Meskipun ditolak, mereka tetap tidak kehilangan akal dan tetap berambisi ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa di ASEAN. Tetapi lagi-lagi kenyataan pahit yang mereka dapat, sebagian anggota ASEAN menolak. Namun bukan jiran kalau tidak menyalahkan negara lain atas kesalahan mereka sendiri. Berbeda dengan tetangga sebelah, bekerja dalam diam, berpikir sebelum berbicara berdasarkan kenyataan, bukan mimpi di siang bolong. Bahasa Indonesia memiliki penutur lebih dari 275 juta dan sekarang sudah ditetapkan sebagai bahasa ke-10 dalam Konferensi Umum UNESCO. Maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. BRICS. Negara ber-IQ 1000 ini memiliki ambisi besar untuk menjadi anggota BRICS. Salah satu tujuannya untuk memuliakan ringgit. Mereka sudah mengumumkan ketertarikannya untuk bergabung dan bangga serta yakin bahwa negaranya akan diterima dan dijadikan anggota BRICS secara penuh. Namun negara ini hanya ditetapkan menjadi mitra saja. Berbeda dengan Indonesia, tanpa berkoar-koar dan bising di media, nyatanya Indonesia ditetapkan menjadi anggota BRICS secara penuh. Penetapan keanggotaan penuh ini semakin menimbulkan ketakutan bahwa ringgit akan tenggelam dan rupiah semakin diakui. Malaysia telah dikira sebagai salah satu daripada 13 negara yang menjadi rakan kongsi BRICS atau dengan izin partner kepada BRICS, namun masih belum menjadi anggota BRICS secara rasmi. Malaysia selaku negara rakan kongsi BRICS. Bola. Negara ber-IQ 1000 ini juga berambisi untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Namun impian mereka dikandaskan oleh negara kecil tetangga mereka, Singapura. Bukan negeri jiran jika tidak meniru Indonesia yang ngakunya ide sendiri. Mereka melupakan AFF dan mulai membangun mimpi lagi untuk menyaingi dan mengikuti arah sepak bola Indonesia. Namun lagi-lagi belum terwujud tetapi sudah berkoar-koar di media. Mereka memiliki banyak pemain keturunan di Eropa dan banyak dari pemain tersebut pasti mau dinaturalisasi. Namun pemain yang mereka klaim secara terus terang menolak dan mengaku tidak memiliki darah dari negeri harimau Malaya tersebut. Berbeda dengan Indonesia, banyak pemain keturunan yang justru menawarkan diri dan untuk dinaturalisasi dan siap membawa Indonesia ke Piala Dunia. Batik. Negara ber-IQ 1000 ini mengklaim bahwa batik berasal dari Malaysia. Pada 2021 Miss World Malaysia mengklaim bahwa batik berasal dari negaranya, Malaysia. Namun pada akhirnya membuat klarifikasi dan minta maaf sudah main klaim. Klaim berikutnya ketika Isospeed datang ke Malaysia. Salah seorang penggemar warga lokal memberikan hadiah batik dan mengatakan bahwa batik dari Malaysia. Isospeed tentu tidak percaya begitu saja.
Dia mulai mencari di Google dan menemukan bahwa batik dari Indonesia. Bahkan dia sampai datang ke Indonesia untuk membuktikan sendiri bahwa memang benar batik dari Indonesia. Apakah berhenti? Tidak. Parlemen dan bidang kebudayaan Malaysia yang masih terus berusaha untuk meyakinkan publik bahwa batik berasal dari Malaysia dengan batik corak kepada berbeda. kedutaan asing. Sayangnya, kenyataan terbalik Khazanah kembali. budaya kita seperti Orang-orang Madiun, asing yang Korea, tahu persis batik gamelan, membantah Batik semua pada klaim asalnya dari yang negeri paling jiran. original, yang paling asli, Mereka mengatakan yang paling bahwa sulung batik bermula berasal dekat dari mana? Indonesia. Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi aslinya batik berasal daripada Indonesia. Lagu. Negara ber-IQ 1000 semestinya tidak mengalami kesulitan dalam mencipta sebuah lagu. Menjadi hal mudah dan sepele seharusnya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Lagu-lagu negeri jiran tak sepopuler lagu Indonesia. Salah satu contohnya lagu tandingan pada gelaran sepak bola yang mereka ciptakan diklaim lebih sakral dan mampu menyemangati tim Harimau Malaya. Alih-alih membuat semangat, yang terjadi malah sebaliknya. Pahit rasanya, warga yang dianggap ber-IQ rendah malah merevisi dan menjadikan lagu lebih garang dan lebih bernyawa. Tidak hanya merevisi, warga yang dianggap ber-IQ rendah memberikan berbagai versi dan genre yang bisa dipilih oleh jiran.